Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Wulan Kurniaini Laila Usyanti, dan ada teman saya Anita Maistanya Anastasia, kemudian Inka Almira Agripina, dan ada Rizky Mumtaz Kasopan, dan yang terakhir ada Niken Andraini Kristianto. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat buku besar pada Microsoft Excel untuk aplikasi General Ledger. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuka file Excel yang telah dikerjakan sampai ke jurnal umum, kemudian menambahkan sheet dengan cara insert worksheet atau mencet pada keyboard yaitu Shift plus F11. Setelahnya kita merename dan diganti dengan buku besar. Selanjutnya adalah kita langsung saja dapat copy ini PD Ramayana. Nanti di jurnal umum ini kita akan ganti dengan buku besar biar lebih mudah. Kemudian kita di sini akan tambah kode akun, nama akun. Selanjutnya kita kasih pos saldo awal. Untuk pos saldo dan saldo awal nanti disesuaikan dengan akun di sini. Kemudian ini nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, dan juga yang terakhir saldo. Nah, setelah kita berikan ini, nanti ini digunakan untuk tabel pada buku besarnya. Kita blok ini sampai ke transaksi keberapa gitu ya. Selanjutnya pilih all borders. Nah, sebelumnya kita harus merapikan terlebih dahulu agar terlihat rapi. Setelah itu setelah terlihat rapi, ini kita dapat percantik dengan cara memblok shell yang akan diberi warna. Kemudian klik kanan pada mouse dan pilih format cell, dan selanjutnya pilih fill, dan kita dapat memilih warna yang sesuai atau yang diinginkan sesuai selera ya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari buku besar yang belum diisi atau belum diberi rumus apa-apa. Selanjutnya untuk pengisiannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Niken Andraini Kristianto dengan NIM 72114199197. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya untuk mengisi kode akun, nama akun, pos saldo, dan saldo awal. Yang pertama, kode akun. Kita akan membuat drop-down list dulu, sehingga ketika kita akan mengisi kode akun, kita tinggal menggunakan drop-down list tersebut. Caranya, kita letakkan kursor di C5, kemudian kita pilih menu data validation, kemudian di bagian setting, kita akan pilih list di bagian allow-nya. Kemudian di kotak search, kita akan ketik sama dengan akun. Kemudian masih di halaman yang sama, kita tap error alert. Di bagian error message, kita akan tulis maaf, kode salah. Kita oke. Hasilnya seperti ini. Akan muncul kode akun. Kemudian selanjutnya untuk mengisi nama akun supaya sama terhubung dengan kode akun. Caranya pertama-tama kita ke bagian sheet akun dulu. Kita blok dari A sampai G dan ganti nama name boxnya dengan daf akun seperti ini.
kita kembali ke buku besar. Kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya, kita klik sel C5. Di bagian tabel array-nya, kita ketik dev_akun. Kemudian di call index, kita akan ketik 2. Dan di range lookup, kita ketik false. Nah, jadi nanti ketika kita klik kode akunnya, nama akunnya akan muncul sesuai dengan kode akunnya. Kemudian di post saldo, caranya hampir sama dengan VLOOKUP. Kita lookup value-nya C5. Kemudian di tabel array-nya, kita ketik dev_akun. Kemudian di call index kita pilih 3, dan di range lookup kita pilih ketik false. Yang membedakan hanya ini di bagian 3, karena post saldo di sheet akun itu ada di tabel ketiga, 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah saldo awal. Caranya hampir sama, bedanya ini akan ada 2 data. Lookup value C5, kemudian ini dev akun, ini kita ketik 6 dan false. Seperti ini. Karena ada 2 data, jadi kita tinggal tambahkan. Ini C5, ini dev akun, kemudian di call index 7, di rank lookup false. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa ini 6 dan 7? Karena di sheet akun bagian debit dan kredit ada di tabel ke-6 dan ke-7. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani Anastasia, NIM belakang 029. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi kolom nomor, tanggal, dan bukti pada General Ledger. Sebelum membuat rumus pada lembar kerja buku besar, terlebih dahulu bukalah lembar kerja jurnal umum dan buatlah name rank pada lembar kerja tersebut. Caranya adalah dengan memblok kolom A sampai N, kemudian ketik rank ju_akun pada name box. Kemudian kita akan kembali lagi pada lembar kerja buku besar. Yang pertama kita akan mengisi kolom nomor pada buku besar. Caranya adalah dengan mengklik kolom A10 lalu menuliskan rumus pada formula bar, yaitu rumusnya adalah sama dengan A9 plus 1. Kemudian kopilah rumus pada sel-sel di bawahnya, maka akan terlihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita akan mengisi kolom tanggal pada buku besar. Caranya adalah yang pertama kita mengeklik kolom B10 lalu mengeklik formula bar. Pada insert function kita mencari rumus VLOOKUP. Setelah muncul rumus VLOOKUP, pada lookup value kita menuliskan A10 dan C absolute 5 yang merupakan nilai-nilai yang menjadi kriteria. Pada tabel array kita menuliskan ju_akun yang merupakan rank yang memuat data-data yang akan dibaca. Pada kolom call index 6 kita menuliskan angka 6 yang merupakan nomor urut kolom. Selanjutnya pada rank lookup kita menuliskan false yang merupakan argumen yang akan menentukan. Kemudian kopilah
rumus-rumus pada sel di bawahnya. Dan jangan lupa untuk mengganti format tanggal menjadi sorted. Caranya adalah dengan cara blok kolom tanggal, kemudian pada menu home, group number, ubahlah menjadi sorted. Dari hasil rumus terdapat 3 tanggal, sedangkan untuk kolom-kolom berikutnya menunjukkan nilai error, yang berarti bahwa menunjukkan nilai kosong. Untuk memperbaikinya, digunakan rumus fungsi if dan iserror. Caranya adalah dengan klik sel B10, lalu klik kursor pada kotak formula bar. Kemudian ketikkan if iserror pada bagian rumus tersebut. Sebelumnya, blok rumus VLOOKUP semula. Caranya dengan klik kanan sehingga muncul sort menu dan pilih copy. Kemudian klik menu paste pada bagian akhir rumus. Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar tersebut. Kemudian kopilah sel di bawahnya. Untuk mengisi kolom bukti, caranya adalah dengan mengcopy rumus pada kolom tanggal, lalu mengganti kul index 6 dari 6 menjadi 7. Kopilah pada sel-sel di bawahnya, maka hasilnya akan terlihat seperti gambar. Saya Inka Almira Agripina dengan NIM 7211419098 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan rumus untuk mengisi debit dan kredit pada buku besar. Nah, rumus debit dan kredit ini sebenarnya hampir sama dengan rumus keterangan. Nah, jadi untuk mengisi rumus debitnya ini kita tinggal mengcopy rumus yang ada di kolom keterangan, kita copy, lalu kita paste ke kolom debitnya. Nah, yang membedakan rumus kolom keterangan dengan kolom debit yaitu ada di kolom index number-nya. Nah, kolom index number ini bisa kita lihat dari jurnal umum. Nah, kita lihat dari jurnal umum ya. Nah, di jurnal umum debit berada di kolom nomor 13. Berada di kolom ke-13, jadi kita buka buku besar lagi. Nah, untuk kolom index number-nya ini kita ganti ke 13. Lalu ini untuk kolom index number-nya yang ini juga kita ganti ke 13. Lalu kita enter. Nah, jika sudah keluar angkanya seperti ini, maka tinggal kita drag ke bawah. Nah, agar semuanya terisi. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah lengkap. Nah, untuk kolom kreditnya kita bisa mengcopy rumusnya dari debit. Nah, kita copy, lalu kita paste ke kolom kreditnya. Kita paste. Nah, yang membedakan di sini juga pada kolom index number-nya. Jadi, kita harus buka jurnal umum lagi, kita lihat ada di kolom nomor berapa kredit. Nah, kredit di sini ada di kolom nomor 14. Di jurnal umum ada di nomor 14. Jadi, kita ganti kolom index number-nya, kita ganti ke 14 ya, karena kredit di jurnal umum berada di kolom nomor 14. Nah, kita ganti ke 14. Nah, kita enter. Nah, jika sudah keluar angkanya seperti ini, tinggal kita drag ke bawah. Nah, sebenarnya data ini diambil dari jurnal umum. Jadi kita harus melihat dari jurnal umumnya untuk kolomnya ini. Nah, jika sudah, kita harus mengganti formatnya, format numbernya ke all counting. Nah, kita ganti. Nah, di sini kita ingin menghilangkan simbol dolar dengan desimalnya. Nah, di sini kita klik yang ada dolarnya, kita klik tanda panah, lalu more accounting format.
Nah, kita klik, lalu kita ganti decimal place-nya jadi 0. Nah, lalu untuk simbolnya kita ganti ke non. Kita oke. Nah, jadinya seperti ini, sudah rapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royce Muntaska Sopan dengan NIM 7211419106. Saya berasal dari akuntansi B 2019. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai buku besar. Saya mendapatkan bagian pos saldo. Pertama, klik sel G10, lalu masukkan insert function, kita menggunakan rumus if. Lalu untuk logical test-nya, kita klik sel G5, lalu kita ketik secara manual sama dengan DB. Kita jangan lupa menggunakan petik 2. Udah true teman-teman, ini udah bener. Lalu untuk value if true-nya, kita klik G6. Apakah udah selesai? Belum teman-teman. Kita di terakhirnya kita tambahkan rumus sum. Sumnya itu E10.2 E10. Lalu tambahkan lagi sum lagi. Selanjutnya itu F10.2 F10. Namun bedanya di sini itu negatif. Selanjutnya kita copy dari G6 sampai F10. Kita copy, lalu kita koma dulu, kita paste. Bedanya di sum yang kedua menggunakan positif. Lalu agar rumusnya menyatu dengan sel yang bawahnya, kita mengabsolutkan dengan cara klik pada keyboard F4. F4. Klik OK. Lalu kita akan copy ke rumus di bawahnya. Wah, ini udah bener teman-teman. Tapi kenapa di bawahnya masih ada 20 juta, 20 juta, 20 juta? Tentu ini kan mengganggu ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita copy dulu rumusnya. Kita hapus. Lalu kita menggunakan rumus if, ketik secara manual n kurung di value, lalu kita klik E10 sama dengan petik 2 spasi petik 2 koma F10 sama dengan petik 2 spasi petik 2, lalu kurung tutup koma 0 koma, kita copy rumus yang tadi, kita klik OK. Lalu kita akan copy ke bawah. Nah, kalau seperti ini kan udah bener ya teman-teman. Lalu untuk percobaan, saya akan mengubah kode akunnya. Nah, kita menggunakan Bank. Nah, udah bener ya teman-teman. Ini masih Merchandise Inventory. Nah, bener kan? Nah, kita copy. Nah, udah bener kan teman-teman? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.